Uh, Halo, nama saya Nova Rida Viana dengan NIM 251210801. Saya bersama dengan teman-teman LSPR yang lain akan mempresentasikan final exam account executive management dan di sini saya role play sebagai account director dari agency. Halo, nama saya Adika Kari dengan NIM ID 25121080008 dan saya sebagai customer dari pihak BCA. Halo, nama saya Victoria Ridley, biasa dipanggil Erin dengan NIM 25111080003 dan sini saya sebagai klien dari pihak BCA. Saya Gabriel Natasha Maharani dengan NIM 25121080109. Saya role play sebagai project manager dari pihak agensi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nova sebagai account director. Hari ini juga ditemani oleh rekan saya yaitu Gabriel selaku project manager untuk yang menghandle project BCA di Head in the Clouds. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini untuk Ibu Adika dan juga Ibu Airin. Dan agenda kami adalah pada pagi ini lebih ke untuk upgrade progress production cost di event BCA dan juga di Head in the Clouds. Selamat pagi juga kepada Bu Nova dan Bu Gabriel, kami dari pihak BCA. Sebelumnya terima kasih juga karena telah hadir pada hari ini. Jadi di sini kami telah menerima dari agensi ya terkait dokumen ajuan. Lalu kami di sini ingin mendengar lebih lanjut terkait proposal tersebut, bagaimana strategi untuk mencapai campaign objektifnya. Silahkan bisa dimulai presentasinya. Oke, untuk sebelumnya pada meeting yang lalu kami sudah menjelaskan banyak soal untuk konsepnya itu sendiri sudah Ibu Adika dan Ibu Airin setujui. Jadi pada pagi hari ini kami akan fokus untuk production cost-nya itu sendiri yang sudah disetujui adalah di angka 2,7 miliar rupiah, exclude agency fee sebesar 20% value project itu sendiri. Dan kami ingin menyampaikan bad news bahwa ada perubahan yang memang kami harus sampaikan di pagi hari ini. Perubahannya itu sendiri ini sama sekali di luar prediksi kami selaku agensi. Dan sebelumnya kami memohon maaf karena perubahan ini memang kami tidak prediksikan sebelumnya. Perubahannya itu sendiri adalah ada kenaikan untuk production cost-nya itu sendiri yang tadinya 2,7 miliar menjadi 3 miliar rupiah. Kenaikannya itu sendiri memang ada faktor-faktor eksternal, contohnya adalah kenaikan harga BBM dan juga ada beberapa item yang memang dari luar negeri dan itu juga karena ada nilai tukar rupiah terhadap dolar, jadi semua harga dari vendor juga ada beberapa yang naik gitu. Jadi untuk pertama-tama itu dulu yang kami sampaikan. Apa sampai sini ada pertanyaan untuk kami, Ibu Airin dan Uh, Ibu Hadika? Baik, terima kasih atas penjelasannya sebelumnya, tapi di sini kami ingin konfirmasi kembali bahwa untuk anggaran kita sudah sepakat 2,7 miliar sesuai dengan anggaran yang disepakati oleh manajemen BCA. Lalu sebelum kita membahas solusi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah untuk anggaran tersebut sudah diefisiensi oleh pihak agensi atau belum? Tentu Ibu Adita, sebenarnya sebelum proposal ini kami presentasikan, tim kami telah melakukan beberapa kali penyesuaian. Sebelumnya kami mohon maaf kami tidak memperkirakan kalau ada penyesuaian biaya dari vendor dikarenakan salah satunya oleh nilai USD yang naik dan begitu pula juga dengan BBM. Perhitungan production cost kalau berdasarkan proposal awal bahkan berada di atas angka 3 miliar. Kami kemudian melakukan negosiasi ulang dengan para vendor, menyederhanakan beberapa elemen dekorasi, serta melakukan efisiensi pada beberapa kebutuhan operasional. Namun setelah melalui beberapa revisi, kami menilai bahwa angka 3 miliar merupakan angka paling optimal agar kualitas execution tetap sesuai dengan objektif yang telah disepakati. Baik, kalau boleh kita lebih detail, dari semua komponen itu bagaimana ya yang paling sulit dikurangin? Komponen terbesar berada pada produksi good dan manpower. Juga akan ada kebutuhan logistik seperti biaya transport karena ada kenaikan BBM. Untuk good, kami menggunakan material
yang telah memenuhi standar keamanan event serta mendukung konsep interaktif yang kami usulkan. Sementara dari sisi manpower, jumlah personel telah disesuaikan dengan estimasi jumlah pengunjung agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jika kedua komponen tersebut dikurangi terlalu banyak, kami khawatir kualitas pengalaman pengunjung akan ikut menurun seperti itu. Baik, Oke. tapi kami memahami bahwa kualitas activation itu memang perlu dijaga, tapi kami mempertegaskan kembali untuk anggaran kita memang sudah menetapkan ada di 2,7 miliar. Jadi karena itu kami ingin memastikan kembali untuk efisiensi biayanya seperti apa. Justru karena memahami keterbatasan tersebut, kami mencoba mencari alternatif lain agar konsep yang telah kami rancang tetap dapat direalisasikan tanpa mengurangi kualitas dari activation. Kalau begitu, alternatif dari agensi apa ya? Ya, kalau untuk alternatifnya itu sendiri, kami sebenarnya juga ingin mengajukan beberapa solusi yang kami sudah sempat pikirkan untuk dengan internal kami, yaitu berupa kalau tadinya karena ada perubahan dari pihak dari production cost-nya itu sendiri, kami menawarkan untuk solusi sebagai sharing profit di 20% dari penjualan flash BCA online dari online platform ataupun dari on the spot di saat event itu sendiri. Lalu apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengajuan sharing profit kami? Sebelumnya izinkan saya mengkonfirmasi terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih atas tawaran solusinya. Jadi untuk pihak kami tetap akan anggaran kami tetap akan membayar 2,7 miliar. Lalu untuk selisih 300 juta rupiah itu akan dibebankan kepada agensi. Tapi dengan syarat agensi akan menerima profit sebesar 20%. Apakah itu benar? Betul sekali, Bu. Agensi tetap berkomitmen menjalankan keseluruhan pekerjaan dan menanggung kebutuhan pendanaan operasional proyek seperti biasa. Sebagai bentuk tanggung jawab kami mengusulkan agar sebagian kompensasi agensi tidak dibayarkan dalam bentuk tetap, tetapi setengahnya dikaitkan dengan forma penjualan flash special. Dengan skema ini kami juga ikut menanggung resiko. Apabila penjualan sudah mencapai ekspektasi, maka kompensasi yang kami terima juga akan lebih rendah. Bu, tapi kenapa kita harus ngasih revenue ya? Soalnya kan ini sebenarnya kesalahannya dari kalian ya. Kartu flash itu kan kami sendiri yang produksi dan kita juga yang beli lisensinya. Jadi kenapa jadinya sharing profit ya? Ya, karena memang ya itu tadi karena kami melakukan kesalahan yang kami meminta maaf akan hal itu, akan ketidaknyamanan itu, makanya untuk jadinya sharing profit ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita pastinya, dan juga kita juga menanggung resiko yang memang sebenarnya juga akan ada kemungkinan bahwa fee yang kami terima tidak tercapai gitu. Kalau kalau sebelumnya kami sudah mendapatkan fee sebesar 20% dari total project. Nah, itu angkanya kan akan ada di 540 juta. Tetapi karena kami tahu, paham sekali kalau dari pihak BCA itu tidak bisa menambahkan budget yang kurang ini sebesar 300 juta, makanya kami menawarkan solusi seperti itu. Jadi semisal nanti penjualan flashnya dia tidak mencapai target, berarti agensi nggak akan minta kompensasi tambahan lagi kan ke kita? Apabila berjalan tidak sesuai dengan target, kami tidak meminta biaya pembayaran tambahan kepada pihak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Dengan kata lain, profit sharing hanya berlaku apabila memang terdapat keuntungan dari penjualan flash selama event berlangsung. Terima kasih atas penjelasannya. Dan terima kasih juga karena pihak agensi ingin menanggung resiko ya, bisa menanggung resiko yang terjadi atas masalah ini. Tapi sebelum itu, kami dari pihak BCA perlu mendiskusikan terkait pengajuan profit tersebut terlebih dahulu. Jadi, apakah itu bisa menguntungkan kedua belah pihak atau tidak, seperti itu. Apakah tidak keberatan jika kami ingin mendiskusikan terlebih dahulu terkait hal itu? Kalau dari kami tidak ada masalah apabila ingin didiskusikan terlebih dahulu karena ini bersifatnya pengajuan jadi masih open to negotiate. Tapi untuk skemanya sendiri, apakah di 20% ini ada keberatan dari BSCA?
Jadi apakah angka 20% itu masih bisa didiskusiin ya? Masih bisa banget untuk didiskusiin. Jadi itu karena sifatnya pengajuan ya. Bu Adika, bagaimana menurut Ibu? Menurut menurut kami untuk profit karena perusahaan kami ini mempunyai target ya yang harus dicapai dan jika kita 20% sharing itu menurut saya besar banget. Jadi itu bisa mempengaruhi hasil dari revenue-nya. Oleh karena itu kalau misalkan dikurangin apakah bisa di angka lain. Kalau untuk pengurangan di angkanya dari 20% mungkin bisa dikurangin di angka 18% dulu, Bu. Ya, 18% masih terlalu tinggi ya. Kalau melihat kondisi saat ini, kami mempertimbangkan di angka 8% bagaimana? 8% sepertinya belum bisa untuk mencapai target kami ya Bu, karena memang kami akan beresiko banget nih untuk rugi dan untuk menutupinya itu kalau di angka 8% sepertinya akan sulit karena terlalu kecil. Lalu apakah mungkin pihak agensi ada pertimbangan angka lain ya yang lebih win-win? Bagaimana apabila profit sharing-nya menjadi 15%? Kami berharap angka tersebut dapat menjadi titik tengahnya. Bagi kami di angka 15% itu masih cukup besar ya. Apakah ada di angka lain? Bagaimana Ibu Nova? Hmm, saya pikir mungkin kita bisa ngambil jalan tengahnya aja. Saya juga harus masih mendiskusikan untuk internal kami juga melalui hitung-hitungannya dan projection-projectionnya. Jadi saya mengajukan untuk di angka 10%. Apakah Ibu setuju? Baik, terima kasih atas fleksibilitasnya terlebih dahulu untuk pengajuan profit ini. Kita di sini untuk 10% setuju, tapi di sisi lain untuk itu kita harus mengajukan terkait hal ini ke pihak manajemen terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Kalau baik, kalau begitu kami akan tunggu dulu untuk update-update-nya. Semoga nanti ada hasil yang bisa ada solusi yang bisa tercapai win-win solution bagi kita berdua. Dan kami juga nggak mau bikin pihak BCA jadi rugi atas masalah ini. Dan juga kami pun juga harus menutupi dari angka tersebut, angka kekurangan keuntungan profit kami tersebut. Untuk itu, nanti kami tunggu aja kabar dari Ibu Adika dan Ibu Airin. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Baik dari kami cukup sudah tidak ada pertanyaan lagi dan kami juga berterima kasih untuk solusi dan juga fleksibilitasnya dari pihak agensi terkait masalah ini. Jadi untuk keputusan dari manajemen nanti kita akan sampaikan kembali. Oke, kalau gitu, apabila nanti memang sudah disepakati bersama, nanti kami juga akan menyiapkan beberapa dokumen perubahan untuk kontrak-kontrak yang berdasarkan sharing profit ini. Kalau begitu, meeting pada pagi hari ini saya akhiri sampai dengan sekarang ini. Nanti selain menunggu kabar dari Ibu Adika dan juga Ibu Airin, nanti kami akan upgrade progres untuk kelanjutan proyeknya di meeting-meeting yang mungkin akan bisa dijadwalkan di minggu depan. Kalau gitu saya akhiri juga untuk meeting hari ini. Selamat pagi.